Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021? Semoga sehat selalu dan selalu bersemangat dalam mengikuti kegiatan PPG. Dan selamat juga untuk rekan-rekan guru yang baru menjadi peserta yang dipanggil pada angkatan 4. Ini kemarin ada pengurangan passing grade sehingga beberapa peserta yang kemarinnya tidak lulus dalam pretest PPG sekarang dinyatakan lulus dan bisa mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2021 pada angkatan 4. Kemudian juga untuk rekan-rekan yang mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 1 termasuk saya sendiri, mulai hari ini sudah mulai mengikuti kegiatan uji kinerja yang merupakan salah satu kegiatan uji kompetensi mahasiswa PPG. Jadi mulai hari ini serta PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021 sudah mulai bisa mengisi dokumen portofolio untuk mendapatkan nilai portofolio sebagai salah satu syarat agar nilai uji kinerjanya dapat diproses. Di hari ini saya akan membuat video bagaimana cara mengupload dokumen-dokumen sebagai bukti dalam penilaian portofolio. Tapi sebelum memasuki pembahasan, mohon berikan dukungan channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih bersemangat membuat konten-konten terbaru yang bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Baik, langsung saja. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah memahami juknis yang disampaikan pada saat briefing mahasiswa PPG sebelum melaksanakan uji kinerja. Jadi sebelum uji kinerja tersebut ada yang namanya briefing mahasiswa yang dilaksanakan oleh koordinator PPG dalam jabatan tahun 2021 khususnya masing-masing LPTK di LPTK masing-masing. Jadi kita pastikan memahami, namun hari ini kita tidak akan membahas masalah juknis panjang lebar karena tentunya saya anggap rekan-rekan semuanya sudah memahami dan mengetahui apa saja yang dilakukan dalam uji kinerja sesuai dengan juknis yang disampaikan. Yaitu yang pertama, kita harus mengisi borang portofolio yang mana di dalamnya ada 6 komponen portofolio, 4 diantaranya wajib dan 2 diantaranya tidak wajib. Wajib di sini bukan berarti wajib semuanya harus terisi, minimal wajib salah satu harus terisi agar dapat memproses nilai uji kinerja. Apa saja dari 6 komponen tersebut? Yaitu yang pertama di sini deskripsikan kegiatan penelitian dan publikasi. Jadi di sini kita ceritakan penelitian apa yang telah kita lakukan dan publikasi yang telah dilakukan. Tentunya ini sesuai dengan kriteria juknisnya, yaitu 3 tahun sebelum kegiatan PPG. Jadi dimulai dari April 2021 sampai dengan April 2018. Jadi kriterianya akan masuk jika penelitian dan publikasi ini berada pada rentang tahun tersebut untuk angkatan 1 ya. Untuk angkatan 2, 3, dan 4 silahkan disesuaikan. Jadi untuk PPG dalam jabatan yaitu portofolio yang dihasilkan adalah sebelum melaksanakan PPG. Sedangkan untuk PPG prajabatan, portofolio yang dihasilkan boleh selama kegiatan PPG. Yang kedua adalah kegiatan refleksi diri. Kolom refleksi ini menceritakan tentang perkembangan atau perbaikan kinerja kita sebagai guru sebelum mengikuti kegiatan PPG dan tentunya dibuktikan dengan dokumen pendukung. Jadi misalkan kita mengikuti kegiatan diklat mengenai pembelajaran berbasis HOTS, kemudian kita membuat sebuah RPP yang memuat pembelajaran berbasis HOTS, maka RPP tersebut akan menjadi pendukung dari kolom refleksi yang kita buat. Kemudian yang ketiga, deskripsikan kegiatan pencarian informasi baru yang dilakukan. Nah, di sini adalah kegiatan kita sebagai guru sebelum mengikuti kegiatan PPG, apakah kita mencari informasi baru sebelum mengikuti diklat. Nah, di situ kita ceritakan diklat apa saja yang kita ikuti selama kegiatan sebelum PPG. Itu tadi April 2021 sampai dengan April 2018. Bukti dari pencarian informasi baru ini adalah sertifikat yang didapatkan dari kegiatan pencarian informasi baru. Disiapkan juga sertifikat-sertifikat yang nantinya akan diupload sebagai bukti dari pencarian informasi baru. Kemudian yang keempat yaitu deskripsikan kegiatan yang menghasilkan inovasi yang telah dilakukan. Jadi selama menjadi guru sebelum mengikuti kegiatan PPG tentunya mungkin kita ada membuat pasti seperti video pembelajaran, kemudian media-media pembelajaran dan karya inovasi lainnya seperti juga
mencari inovasi yang membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tentunya dengan catatan kita harus memperhatikan kriteria-kriterianya, apakah itu memasuki sebagai inovasi. Kemudian kita harus membuat fakta integritas keaslian karya yang kita buat, ini bukan karya orang lain. Kemudian yang kelima, deskripsikan kegiatan terkait prestasi, hasil kompetensi yang pernah dicapai. Jadi di sini apabila kita sebagai guru pernah mengikuti perlombaan atau kompetisi dan kita mendapatkan juara, maka piagam dari kejuaraan tersebut dapat kita masukkan dalam kegiatan prestasi ini. Jadi juga siapkan tentunya dengan rentang waktu seperti yang disebutkan sebelumnya tadi, April 2021 sampai dengan April 2018. Kemudian yang terakhir, deskripsikan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan ini adalah kegiatan bisa berupa kegiatan kita di lingkungan sekitar sekolah. Misalkan menjadi pengurus kegiatan kelompok kerja guru. Nah, di situ ada bukti berupa SK. Jadi lampirkan saja SK-nya. Juga kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa dilaksanakan selain di sekolah, akan menjadi panitia pemilihan kepala desa, bisa juga disiapkan saja surat keterangan yang menyatakan bahwa kita sebagai salah satu tim atau lebih bagus lagi ketua dalam panitia tersebut. Oke, jadi itu borang yang harus kita siapkan. Kemudian di sini juga ada tabel-tabel yang nanti harus diisi sesuai daftarnya. Pertama, daftar kegiatan pelaksanaan penelitian, kemudian daftar kegiatan pelaksanaan refleksi diri, ketiga daftar kegiatan pelaksanaan pencarian informasi, yang keempat daftar kegiatan yang menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan atau pembelajaran, kelima daftar kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai, keenam daftar kegiatan pengabdian yang pernah dilaksanakan. Untuk kriterianya saya tidak akan membahas, ini bisa dibaca sendiri di job list-nya. Kemudian selanjutnya di sini ada perhitungannya. Skor maksimum dari portofolio ini adalah 10, yaitu terdiri dari membuat penelitian ada 4 maksimumnya, refleksi 3, mencari informasi baru 3, karya inovasi 4, prestasi hasil kompetisi 1,5, melakukan pengabdian pada masyarakat 1,5. Nah, di sini ada keterangan nilai UKIN atau uji kinerja 6 kali skor praktik pembelajaran ditambah nilai portofolio, kemudian dibagi 7. Keterangan di bawah ini yaitu nilai UKIN uji kinerja bisa diskor jika nilai portofolio komponen 1 sampai salah satunya wajib ada atau tidak kosong. Jadi salah satunya, bukan semuanya harus ada dari 1 sampai 4, tetapi salah satu, entah itu poin 1, poin 2, poin 3 atau poin 4, harus ada salah satunya atau tidak kosong sama sekali keempatnya agar bisa dinilai kinerjanya. Sedangkan komponen prestasi dan pengabdian tidak wajib ada. Kalau ada lebih bagus ya. Oke, begitu untuk orangnya. Sekarang saya sudah mempunyai contoh. Di sini ada deskripsi portofolio. Kemudian yang terakhir kita membuat fakta integritas. Ini yaitu yang menyatakan bahwa karya berupa, sebutkan karyanya. Kalau karya yang lebih dari 1, mungkin banyak, bisa dibuat tabel bahwa merupakan karya sendiri atau karya berkelompok sesuai dengan nama-nama yang dicantumkan. Kemudian RPP yang berjudul RPP yang diunggah pada sistem merupakan karya sendiri, bukan karya orang lain. Dan orang yang melaksanakan pembelajaran dalam video praktik pembelajaran, videonya nanti adalah kita sebagai peserta. Siap menyatakan jika di kemudian hari terbukti karya tersebut bukan merupakan karya sendiri, maka saya bersedia diproses secara hukum untuk menerima sanksinya. Ini sertakan materai Rp20.000 atau Rp6.000. Nah, inilah bentuk untuk fakta integritas sebagai bukti pernyataan atas dokumen portofolio yang kita upload. Baik, langsung saja di sini saya sudah ada contohnya. Saya membuat deskripsi. Contoh ini akan saya bagikan pada kolom deskripsi video. Jadi kalian lihat saja, nanti bisa di-download di sana. Di sini ada penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, kemudian kegiatan inovasi, prestasi, kalau tidak ada kosong saja, kemudian deskripsi kegiatan pengabdian masyarakat. Di sini juga ada tabel-tabel yang tadi sudah saya isi sebagai contoh saja. Kemudian ini terakhir fakta integritas yang saya buat. Oke, kalau sudah siap, kemudian fakta integritas ini diberi materai dan di scan seperti ini ya. Nah, ini ya hasilnya, saya menggunakan materai nama ini. Semoga sudah cukup jelas ya. Kalaupun masih ada yang belum jelas, silakan tanyakan pada kolom komentar video ini. Terima kasih. Selanjutnya kita buka Chrome atau web browser yang kita punya. Langsung saja kita klik di sini, kita ketik UKM PPG, kan?
Sini kita masuk di halaman UKM PPG untuk UKIN. Ini ada portal untuk login kita sebagai peserta. Jadi masukkan kita sebagai peserta kecuali Anda adalah penguji. Silahkan masuk dengan akun penguji. Ini saya masukkan nomor UKG atau nomor peserta, kemudian tanggal lahir bisa diketik sesuai tanggal lahir kita masing-masing. Kalau sudah, silahkan klik masuk. Akun ini adalah akun yang didapatkan waktu mendaftar. Untuk yang belum tahu cara daftar, silahkan klik video di atas. Sukses, selamat sore. Kalau saya membukanya sore, maka dia mengucapkan selamat sore. Ini halaman portofolio untuk KMPPG, yaitu yang pertama tadi ada komponennya, kegiatan penelitian dan publikasi, kegiatan refleksi diri, kegiatan pencarian informasi baru, kegiatan yang menghasilkan inovasi, kegiatan prestasi hasil kompetisi yang dicapai, kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Kemudian ini untuk di bagian bawah ini adalah pembelajaran, yaitu yang diupload adalah video dan RPP. Namun ini akan dibuka hari selanjutnya setelah selesai upload portofolio. Silahkan kita pilih yang mana yang mau kita input terlebih dahulu. Bisa diinput dengan yang paling mudah dulu. Seperti yang saya lakukan itu adalah menginput yang pertama, kegiatan inovasi. Nah, di sini kita diminta untuk mengupload fakta integritas. Jadi kita upload fakta integritas. Fakta integritas ini hanya satu untuk semua ya. Jadi satu kali upload. Di sini saya sudah mengupload sebelumnya fakta integritas. Silahkan kita pilih karena inovasi tadi sudah saya upload semua sehingga tidak bisa mencontohkan. Di sini saya contohkan untuk kegiatan pencarian informasi baru karena ini paling mudah karena kita sudah pasti kalau mengikuti diklat sudah ada dokumen sertifikatnya. Jadi kita pilih ini saja. Nah, inilah tampilan di dalamnya. Jadi di sini ada jadwal input data. Kemudian sebelumnya tadi di sini ada kolom untuk mengupload fakta integritas karena sebelum mengisi dokumen-dokumen portofolio kita diminta untuk mengupload fakta integritas. Di sini saya sudah mengupload fakta integritas sebelumnya karena saya sudah ada mengisi sebagai pembelajaran sebelum membuat video ini sehingga tampilannya sudah berubah. Tidak lagi ada kolom yang meminta untuk upload fakta integritas. Tapi kalau kita memang mau mengupload fakta integritas ulang, bisa kita klik upload ulang. Di sini kita klik fakta integritas, kemudian kita pilih fakta integritas yang mau diupload, kemudian klik open. Nah, setelah upload fakta integritas maka akan muncul seperti ini ya. Berkasnya bisa kita lihat. Saya tidak ambil ini. Kemudian selanjutnya baru kita mengisikan kegiatan deskripsi. Nah, inilah tadi gunanya borang agar saat kita mau mengupload dokumen kita tinggal copy paste saja deskripsi pada borang tersebut, kemudian masukkan di dalam deskripsi laman UKM PPG. Ini saya sudah mengcopy tadi, tinggal pastekan saja. Nah, di sini deskripsi yang saya tampilkan, ceritakan ini semuanya deskripsinya. Ini ada beberapa sertifikat yang akan saya upload hingga saya ceritakan di sini apa saja yang diikuti dalam diklat. Kemudian simpan deskripsi. Nah, data deskripsi berhasil disimpan, kemudian baru kita masuk ke tambahkan kegiatan pencarian informasi baru. Nah, di sini ada kegiatan, ada jenis kegiatan, kemudian penyelenggara, kemudian peran, tempat, tingkat, waktu pelaksanaan, penulis atau pembuat, hasil karya ini mohon diisikan satu untuk yang bukan dibuat kolaboratif. Jadi bila itu dibuat sendiri maka pilih satu. Maka dipilih satu, kalau ada yang bersama. Ini untuk komponen karya ya. Seperti karya inovasi misalkan dibuat secara bersama maka diisi sesuai jumlah penulis. Sekarang ada 3 maka diisi 3. Kemudian jenis berkas di sini pilih dokumen file atau tautan link drive. Untuk file itu maksimal berukuran 5 MB. Jadi langsung bisa diklik sini untuk upload. Tapi kalau yang lebih dari 5 MB bisa kita masukkan untuk link drive atau YouTube untuk video. Oke, seperti itu. Kita coba isi dari yang pertama. Di sini kita isi kegiatan. Kegiatan ini kita lihat di borang. Sini saya ada memuat 6 untuk sertifikat. Yang 3 sudah saya masukkan. Jadi kita akan mencoba masukkan keempat. Ini saya mengikuti webinar nasional cyberbullying saat PJJ daring dan implementasi project based learning. Saya kopikan saja kegiatannya, yaitu judul kegiatan diklat yang biasanya ada pada sertifikatnya. Jadi kegunaannya borang tadi memudahkan kita untuk mengisi diambil dari sertifikat itu seperti judul, kemudian jenis kegiatan. Karena webinar nasional cyberbullying saat PJJ daring ini merupakan diklat latihan fungsional dan teknis selama 32 JP. Jadi dia termasuk dalam kriteria 30 sampai dengan 80 jam.
kita klik ini. Kemudian penyelenggara, nah kita ambil lagi dari borang. Penyelenggaranya adalah di sini Direktorat Sekolah Dasar Kemdikbud. Kemudian kita copy saja, kita pastekan di sini penyelenggara. Kemudian peran di sini saya sebagai peserta, maka saya isi peserta. Kemudian tempat pelaksanaannya karena daring, maka kita isikan saja daring. Kemudian tingkat ini kita lihat juga pada orang di sini tingkatnya nasional ya, karena penyelenggaranya ini adalah Kementerian Pendidikan. Di sini tingkatnya nasional. Kemudian waktu pelaksanaan yaitu adalah tanggal 12 sampai dengan 19 September 2020. Itu ini adalah sebelum kegiatan PPG. Jadi yang masuk dalam kriteria portofolio itu hanyalah kegiatan yang dilakukan sebelum mengikuti kegiatan PPG untuk PPG dalam jabatan 2021. Kemudian dokumennya kita pilih saja file, karena file sertifikat itu ukurannya mungkin tidak lebih dari 5 MB dan biasanya berbentuk PDF. Lalu kita klik upload. Nah, di sini kita cari. Nah, di sini saya membuat daftar folder berdasarkan seluruh kriteria portofolio. Pertama PTK atau penelitian, kedua refleksi diri, ketiga sertifikat diklat, yang keempat inovasi, yang kelima prestasi, yang keenam pengabdian masyarakat. Nah, saya isi ini adalah kegiatan sertifikat diklat. Di sini saya juga sudah menyusun sesuai dengan tahun kegiatan. Jadi dari tahun yang paling lama sampai terbaru. Di sini karena saya mengisikan tadi yang nomor 4, maka kita pilih nomor 4 di sini webinar, kemudian kita klik open. Nah, sudah masuk. Setelah itu baru kita klik simpan. Ini mungkin agak lama karena berdasarkan ukuran file. Kalau ini gagal, kita coba saja sampai berhasil. Kita ulangi lagi, klik simpan, berhasil. Baru kita bisa lanjutkan untuk mengisi sertifikat yang berikutnya. Nah, kalau sudah berhasil, maka ada notifikasi berhasil, dan kita lihat di bawahnya nanti, karena sebelumnya saya sudah mengisi 3 dan tadi kita isi barusan adalah yang keempat. Ini sudah masuk, berarti pengisian sudah berhasil. Oke, bisa kita preview, seharusnya bisa kita preview dan kelihatan sertifikat yang kita upload, dan mungkin servernya lagi down, terlalu banyak yang mengakses, ini tidak bisa dimunculkan. Oke, kita lanjutkan saja untuk mengisi selanjutnya. Jadi begitu untuk upload portofolio dalam kegiatan kinerja. Sudah saya contohkan salah satunya. Selebihnya sama saja, tinggal kita sesuaikan. Di sini kalau untuk PTK di sini diminta judul, kemudian penulis, kemudian jenis, ini bisa jenisnya. Nah, di sini ada yang belum diseminarkan, kemudian ada best practice, dan tempat publikasi kalau itu dipublikasikan, dan tahun terbit, edisi dan volume kalau itu diterbitkan. Dan di sini pilih, nah di sini yang saya sebutkan tadi, kalau penulisnya itu 1 orang, maka pilih 1. Kalau 2 orang, bisa saja 2 ya. Lebihnya sampai 10 akan pilih. Kemudian dari berapa orang? Misalnya 1 dari 1 atau 1 dari 2. Itu bisa dibagi. Nanti nilainya dibagi sesuai presentasinya. Oke, kemudian jenis bekas. Kalau untuk PTK karya ilmiah ini biasanya lumayan besar, jadi bisa menggunakan link drive. Nah, bagaimana caranya untuk menggunakan link drive ini? Pastekan saja link drive itu. Untuk link drive, pastikan hak akses itu sehingga penguji yang akan menilai bisa membuka dokumennya. Sedangkan untuk video inovasi atau video pembelajaran, sebaiknya jangan gunakan Google Drive, tetapi gunakan YouTube saja agar lebih mudah diakses dan lebih aman. Oke, jadi seperti itu. Jadi silakan diisi saja sesuai dengan contoh yang saya berikan. Lebihnya mungkin sama saja, tinggal menyesuaikan. Dan tentunya kalau kita sudah membuat borang tadi, maka lebih mudah tinggal copy paste saja. Oke, sampai di situ dulu. Pastikan semua dokumen yang akan kita upload itu sudah siap, jadi bisa langsung diupload. Mengisi deskripsi, dan jangan lupa mengisinya harus di rentang waktunya seperti angkatan 1 itu dari tanggal 17 Juli sampai dengan 18 Juli. Akhir jam 12 malam tanggal 18 Juli 2021. Oke. Mungkin itu saja tutorial yang dapat saya berikan. Kalau bisa semua komponen terisi penuh dengan memperhatikan kriteria-kriteria masing-masing agar mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, semoga bermanfaat dan dapat membantu rekan-rekan mahasiswa semuanya dalam mengisi atau mengupload dokumen-dokumen pendukung untuk penilaian portofolio uji kinerja. Jangan lupa nonton juga video-video lainnya dari channel ini. Kemudian dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta nyala tombol lonceng agar jangan ketinggalan video-video yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ada rasa di dalam gula, semoga kita lulus bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.